Saudara sekalian, puji Tuhan. Saya mengharapkan saudara sekalian di rumah harus mau belajar jaga diri dan jaga kesehatan, sering cuci tangan, dan kalau keluar pakai masker. Ya, jangan sering ke pasar ya. Kalau bisa jangan kumpul-kumpul, sering kumpul ya. Usahakan jaga jarak ya. Oke. Kita percaya Tuhan Yesus pasti akan membantu kita ya menang atas COVID-19 ini. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama baca terdapat di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau dan firman Engkau yang begitu luar biasa. Berkatilah hamba Engkau yang menyampaikannya, yang mendengarkannya. Mari kita semuanya dikuatkan Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan, marilah mata kita tertuju kepada Dia. Ingat, di dalam kehidupan kita, sering sekali kita punya mata tertuju bukan kepada Yesus, tapi kepada dunia, kepada kekayaan kita, apa yang kita miliki, kepintaran kita. Dan sering sekali kita gagal at the end of the day. Karena itu, saudara sekalian, kita mau sadar satu hal, Yesus Kristus adalah pemenang. Karena Ia menaklukkan setan, alam, sakit, penyakit, dan kematian. Karena itu ayat ini mengatakan, marilah kita memandang Dia. Tidak ada satu orang di dunia ini yang berani mengatakan, saya telah menang atas kematian. Tidak ada. Ya, Yesus hanya Dia. Ya, kemenangan yang Yesus miliki, Yesus juga berikan juga bagi mereka yang percaya kepadanya. Ia lakukan itu karena kasih-Nya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Janji Tuhan Yesus bahwa ada pahala bagi setiap orang percaya yang mengalami kehidupan berkemenangan. Di Wahyu 2 ayat 7. Nah, hari ini kita mau sadar, Tuhan Yesus yang kita sembah itu, Dia adalah Tuhan yang telah menang. Dia menang atas dalam apa? Kehidupan. Yesus penuh dengan hikmat sejak kanak-kanak. Di Lukas 2. Waktu dia kecil umur 12 tahun, dia ngajar di Bait Allah. Dan Yesus begitu taat dalam hidupnya. Ya, dia taat kepada apa? Firman Allah. Ia menjalankan kehidupannya tanpa salah. Di Ibrani 7 ayat 26. Dia digodain, setan bawa dia kemana-mana, ya 40 hari puasa, sujudlah saya, menyembah kamu, aku akan memberikan ini kepada. Dia bilang tidak, hanya Tuhan, hanya satu-satu Allah yang saya mau sembah. Yesus memberikan kita contoh, Dia telah menang di dalam kehidupan. Dia tidak berbuat dosa, godaan datang sama seperti kita, ada banyak godaan, tapi Yesus tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, Yesus Kristus pemenang atas sakit penyakit. Ia menyembuhkan wanita meleleh darah di Matius 9 ayat 20. Ia menyembuhkan seorang tuli dengan sepatah kata. Luar biasa. Dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah, inilah buktinya Yesus telah menang atas segala penyakit. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus pemenang atas alam. Ia merubah air menjadi anggur. Semuanya minum habis. Tapi Yesus mengatakan, tuangkan air itu. Air itu menjadi anggur. Dan alam lagi satu. Ia meneduhkan angin ribut. Dan itu mereka sudah mau tenggelam. Tapi mereka kata, Yesus, bangun, kita binasa. Dan Yesus bangun dan mengatakan tenang. Angin ribut tenang. Dan Yesus mengutuki pohon ara
dan menjadi kering. Dan inilah kuasa Tuhan yang diperlihatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita, bahwa Yesus telah menang atas alam. Yesus pemenang atas setan. Ia dinubuat untuk menang atas setan. Nah, ada orang mengatakan Tuhan kalah. Enggak, Tuhan tidak kalah. Tuhan Yesus menang. Yesus menang atas setan saat dicobain di Lukas 4 ayat 1-13. Sembahlah aku akan memberikan segalanya. Nggak mau, saya tidak mau sembah ini. Jadikan batu ini menjadi roti. Ada perkataan, orang hidup bukan hanya terhadap makanan, tapi mau firman Tuhan. Nah, Yesus menang atas setan. Yesus menyerahkan hidupnya untuk menaklukkan setan selamanya. Di Ibrani 2 ayat 14. Kenapa? Karena dia mau menebus dosa kita. Nah, yang selanjutnya, Yesus Kristus, pemenang atas apa? Maut dan kematian. Ia adalah kebangkitan dari antara orang mati. Dia telah bangkit. Tidak ada satu orang pun yang bisa bangkit selain Yesus. Nah, inilah kuasa Tuhan. Ya, ia adalah kunci maut dan neraka di Wahyu 1 ayat 18. Jelas mengatakan dia memiliki apa? Kuasa. Dia memiliki apa? Kunci. Dia memiliki apa? Segalanya di dunia ini. Nah, inilah Tuhan Yesus kita yang begitu dahsyat. Hanya dia di dunia ini yang berani mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan itu. Hanya Tuhan Yesus. Karena itu saudara sekalian, marilah kita percaya pada dia. Percaya pada dia yang telah mati di kayu salib. Kelihatannya bodoh, tapi tidak. Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia menang atas segala-galanya. Dia menang. Ya, di ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun melihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Hanya Yesus ya, yang berani mengatakan dia memegang kunci maut. Hanya Yesus. Tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan dia memegang kunci maut. Yesus adalah juru selamat yang hidup ya sampai selama-lamanya. Yesus Kristus pemenang atas apa? Kayu salib. Di kayu salib pikirannya dia kalah. Tidak. Yesus mengampuni musuh-musuhnya di kayu salib. Yesus menyelamatkan pencuri yang bertobat di kayu salib. Yesus menyelesaikan rencana keselamatan di kayu salib. Dan yang terakhir, Kristus adalah menjadi pemenang pada kedatangnya yang kedua kali. Ia akan membangkitkan orang saleh yang telah mati di 1 Korintus 15 ayat 52. Ia akan membebaskan orang percaya dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 54. Ia akan mengubahkan baik orang yang telah meninggal maupun yang saleh yang hidup. Yesus Kristus akan menjadi pemenang pada kedatangannya yang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Engkau telah menang atas segala-galanya. Kami mau percaya pada Engkau, kami mau cinta pada Engkau. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Berkati kami dan kami serahkan bangsa negara ini tangan Engkau. Kami percaya kami pasti akan menang atas pandemi ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden, dokter dan suster semuanya. Tuhan, Engkau jamah pakai mereka. Kesabaran